Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jaringan komputer kelas A dengan anggota Adida Rosman, Imas Ayu Wardani, dan Natasha Putri dan Safira Marsha Heliera akan menjelaskan dan mendemonstrasikan soket programming melalui TCP dan UDP. Di sini kami akan menjelaskan mengenai demo soket programming pada mata kuliah jaringan komputer. Soket programming. Soket programming adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket ini semacam terowongan atau tunnel yang bisa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran arah secara bolak-balik. Dengan soket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, antara tingkatan user yang berbeda, bahkan antar komputer yang berbeda atau gabungan ketiganya. TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TCP atau Transmission Control Protocol. Definisi TCP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. TCP merupakan protokol yang berada di lapisan transport. Karakteristik TCP bisa dilihat di sini ada reliable, connection oriented, full duplex, memiliki layanan flow control, dan melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi. Kemudian di sini ada cara kerja, di mana cara kerja ini memiliki 5 tahap, di mana yang pertama adalah 1. Datagram dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth atau lebar frekuensi di mana data tersebut akan dikirimkan. Kemudian pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Misalnya seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya, cara merangkai kembali ke bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai pada tujuannya, dan sebagainya. Kemudian, setelah datagram dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirim kepada lapisan IP. IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri pada datagram tersebut. IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Komputer penerima melakukan proses-proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. 2. Jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali. Bisa dilihat di sini ada manajemen komunikasi, di mana di manajemen komunikasi ini memiliki 3 cara dan 2 cara. 2 cara pada saat setup koneksi dan 4 cara pada saat menutup koneksi. Bisa dilihat di sini ada ilustrasi juga. Oke. Yang selanjutnya penjelasan mengenai UDP atau User Datagram Protocol akan dijelaskan oleh Adinda Rosman. Definisi UDP atau User Diagram Protocol. UDP adalah transport layer yang tidak handal, unreliable atau connectionless, dan merupakan kebalikan dari transport layer TCP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Karakteristik UDP. Yang pertama ada protokol yang ringan, yang kedua ada transmisi broadcast, yang ketiga UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan, lalu yang keempat ada UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data. Selanjutnya ada cara kerja UDP. Yang pertama itu paket berisi client port dan port sumber berbentuk file text dikirim di dalam UDP header. Lalu paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Selanjutnya paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Lalu tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Selanjutnya poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan ke klien. Lalu setelah itu ketika aplikasi ingin mengirimkan data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragment tiap data yang masuk. Lalu yang terakhir, karena data tidak mengalami processing data,
yang berbelit terutama karena tidak memfragment data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmentnya. Berikut ada ilustrasi tentang UDP. Selanjutnya, penjelasan demo program TCP akan dijelaskan oleh Natasha. Pada Natasha, persilahkan. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan tentang socket programming dengan membuat aplikasi chat kecil-kecilan menggunakan TCP dan UDP. Di sini saya akan mendemonstrasikan yang TCP terlebih dahulu. Jadi untuk TCP sendiri atau Transmission Control Protocol itu adalah suatu protokol yang emang memungkinkan untuk beberapa komputer bisa berkomunikasi maupun transfer data. Jadi ke dalam aplikasinya itu kita membutuhkan dua file, yaitu file dari servernya dan file dari kliennya. Untuk file servernya, di sini kita menggunakan port 9001. Jadi di server dan klien ini hubungannya adalah ketika klien ingin melakukan koneksi ke server, maka si klien ini akan kayak bersinkronisasi atau request akses gitu ke server, yang mana nanti bakal dapat feedback dari si servernya ini berupa seperti reply maupun sebuah aksi yang mana itu tuh jadi reply feedback ke semua klien yang terhubung ke jaringan server. Jadi walaupun yang request itu nggak semua klien, tapi si server ini bakal tetap ngasih segala feedback itu ke semua klien yang terhubung ke jaringannya si server ini, terutama di port dan IP yang sama gitu. Terus untuk yang TCP file kliennya, di sini otomatis kita juga harus memasukkan port yang sama dengan si servernya. Tadi kan kebetulan portnya 9001, maka kita juga masukin port di soketnya ini juga 9001. Jadi untuk kliennya TCP ini kita memungkinkan untuk terhubung ke akses servernya, tetapi kita bisa memasukkan, mendefinisikan IP address dari kita sendiri. Mungkin langsung aja kita coba di CMD. Di sini kita jadikan file Java server dulu, jadi ke TCP. Lalu di run jadi TCP server. Nah, di sini server running pada portnya 9001. Lalu kita langsung run jadi kliennya. Klien Java. Lalu Java TCP client. Nah, di sini mulai masuk ke aplikasi chatnya. Terus kita masukkan IP address, kita definisikan saja contohnya 127.0.0.1. Lalu di sini nama mungkin kita kasih server 1. Nah, di sini udah masuk ke aplikasi si server yang satu, mungkin kita harus bikin klien yang satunya lagi biar terbentuk sebuah chat gitu, chat group. So Java TCP client. Kita masukin IP address yang sama. Lalu tadi server 1, ini server 2 ceritanya. Nah, udah terbentuk, jadi ada 2 gitu ya. Terus mungkin di sini saya dari server 1 saya masukkan NIM saya sendiri. Nah, nama NIM 40 60 1191 30 73. Nah, lalu dari server 2 itu masuk ke server 1. Jadi dari server satunya sendiri juga kalau misal masukin misal Adinda Rosman 40 60 1191 30 35 juga masuk terbalas di aplikasi yang server 2-nya juga, dan begitu sebaliknya. Jadi ini nggak berlaku di 2 klien doang, bahkan kalau misal mau ada 5, 10 maupun 100, itu setiap kali salah satu ngirim pesan itu pasti bakal
ikut terjaring yang di klien-kliennya. Mungkin lanjut ke nama dan NIM anggota lainnya, ke Safira Marsha. 240 60 1191 40 0111. Oke, udah masuk. Lalu selanjutnya Dimas Ayu Wardani 240 60 1191 2005. Oke, jadi berikut jadi berhasil ya tentang chat application-nya. Pokoknya kalau misal sesuai teori dengan connectionless, kalau misal dari chat application klien 1, klien 2-nya itu udah berhasil tersinkronisasi. Mungkin sekian dari demonstrasi TCP protokol socket programming melalui aplikasi chat. Mungkin akan dilanjutkan demonstrasi tentang UDP oleh Safira Marsha. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang demo program dari UDP. UDP sendiri adalah suatu transport layer yang tidak handal, unreliable, atau connectionless, dan merupakan kebalikan dari transport layer TCP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi socket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Berbeda dengan TCP tadi, UDP tidak melakukan request dan menunggu server menerima request tersebut dari klien. UDP akan langsung terhubung dengan server, dan saat klien mengirim pesan pada server, maka server akan menerima dan mengirimkannya kembali kepada klien lainnya yang terhubung dengan server. Nah, yang pertama di sini ada program UDP server.java. Nah, program ini berfungsi sebagai server. Nah, dapat dilihat bahwa server akan menunggu data yang dikirim dari klien. Data yang dikirim adalah paket dalam bentuk datagram, sehingga paket tersebut tidak memiliki penomoran pada saat pengiriman berlangsung. Nah, yang kedua, sudah ada program UDP client.java. Program ini berfungsi sebagai klien, di mana pada saat klien dijalankan dapat mengirim pesan ke server, lalu server akan mengembalikan pesannya kembali. Jika terdapat banyak klien, maka pesan tersebut akan disinkronize dengan klien lainnya. Namun, pesan tersebut hanya akan synchronize dengan server. Nah, selanjutnya akan kita lakukan compile. Yang pertama, kita buka dulu command prompt. Nah, di sini kita akan membuat class file yaitu javasi UDP server. Bisa dilihat UDP server sudah terbentuk kelasnya, lalu dapat kita jalankan. Nah, di sini socket is running ready to receive data, maka bisa dilihat bahwa socket sudah berjalan dan di sini siap menerima data. Selanjutnya kita lanjut ke UDP client. Pertama kita buat dulu kelas UDP client. Nah, di sini sudah ada UDP client.class, lalu kita jalankan. Nah, di sini tanpa perlu meminta request pada server, klien tuh bisa langsung mengirimkan pesan kepada server. Namun saya akan coba lagi untuk membuat satu klien lagi. Jadi di sini kita membuat dua klien. Nah, bisa dilihat kliennya ada dua. Nah, yang pertama mungkin dari klien pertama saya akan kirimkan pesan ke klien kedua. Mungkin dari nama NIM saya sendiri, Safira Marsha. Di sini terlihat port 6969 dengan IP address 127.0.0.1. Data telah terkirim, nama NIM saya. Bisa dilihat di server. Jadi di server akan menerima dan mengirimkan kembali pesannya kepada klien pertama tadi. Lalu kita coba di klien kedua. Nama NIM teman saya, Dimas Ayu Wardani, 240601191200005. Nah, di sini juga port 6969 data telah terkirim Dimas Ayu Wardani. Bisa kita cek di UDP server.
sudah masuk. Begitu juga seterusnya. Saya kirim lagi Adinda Rosman. Masuk lagi di server, dan yang terakhir ada Natasha Putri. Di sini terlihat bahwa jika klien 1 mengirimkan pesan dan klien 2 juga mengirimkan pesan, maka server akan menerima dan mengirimkan kembali kepada klien yang mengirimkan pesan tersebut. Nah, apa yang akan terjadi jika klien dijalankan sebelum server? Maka saat klien dijalankan sebelum server akan terjadi error. Pasti akan terjadi error karena klien di sini belum memiliki platform untuk mengirim pesan, di mana platform yang seharusnya adalah server yang di sini belum aktif. Maka jika klien ingin mengirim pesan ke klien lain, server harus diaktifkan terlebih dahulu seperti yang sudah saya demonstrasikan tadi. Nah, sekian demonstrasi program UDP dari saya. Selanjutnya akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, dan selanjutnya adalah mengenai pertanyaan di Kulon mengenai bandingkan kinerja atau karakter yaitu dari TCP versus UDP, dan kedua itu apakah sudah sesuai teori, dan jika tidak jelaskan mengapa. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari TCP dan UDP. Untuk TCP sendiri, TCP merupakan protokol yang dapat diandalkan, sedangkan UDP itu kurang dapat diandalkan. Lalu TCP itu berurutan, sedangkan UDP itu tidak berurutan. Lalu untuk TCP pada awal sebelum koneksi dilakukan uji koneksi terlebih dahulu, sehingga merupakan connection oriented protokol. Dan untuk UDP itu tidak perlu uji koneksi, sehingga cocok untuk broadcast, yaitu connectionless. Lalu untuk TCP itu lebih cenderung berat atau heavyweight, dan UDP itu lebih ringan. Lalu TCP biasa digunakan untuk streaming data atau paket yang dibaca sebagai satu alur data, sedangkan UDP itu datagram paket dikirim secara individu dan dijamin utuh. Lalu untuk TCP itu suatu protokol yang reliable, sedangkan UDP itu unreliable. Lalu TCP merupakan pengiriman data dikirim secara one-to-one atau biasa disebut dengan segmentasi data, sedangkan UDP ini data tidak disegmentasikan sehingga dapat memungkinkan terjadi kerusakan saat pengiriman. Lalu TCP ini memiliki data yang dikirim melalui jalur keluar dan jalur masuk atau biasa disebut dengan full duplex. Sedangkan UDP itu tidak terjadi full duplex karena pesan langsung masuk tanpa segmentasi. Yang terakhir, TCP itu menggunakan flow control, sedangkan UDP itu tidak menggunakan flow control. Nah, berdasarkan perbedaan tadi, dapat kita simpulkan apakah TCP dan UDP sudah sesuai teori. Nah, pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa TCP memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan UDP, sesuai dengan karakteristiknya yang lebih andal, dengan koneksi, data terurut, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan kebalikan dari UDP yang mana tidak andal, tidak perlu koneksi, data kemungkinan hilang atau tidak terurut, dan lain sebagainya. Namun, untuk melihat karakteristik TCP dan UDP secara utuh, tidak bisa hanya menjalankan soket programming saja pada transport layer. Harus dijalankan secara keseluruhan layer. Namun, demikian, TCP dan UDP memiliki keunggulannya masing-masing. Seperti, TCP lebih efisien dan andal, namun prosesnya lebih lama. Sedangkan UDP prosesnya cepat, namun tidak efisien dan andal. Sekian presentasi TCP dan UDP dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.